Oke, berarti dari 2016 lu guru ngaji, 2021 lu akhirnya mendirikan salah satu pendirinya Riglow. Ya, nah kan setelah Itu prosesnya panjang banget. ini menginspirasi banget loh, dari mantan guru ngaji sekarang menjadi salah satu co-founder skincare yang jualannya itu bisa berapa sekarang? Ya around 400 sampai 500 ribu lah. 500.000 pieces Ya kurang lebih segitu. per bulan. Per bulan. Itu sih udah wow banget ya. Nah makanya di sini gue bakal bongkar sih. Skincare kan red ocean banget sih. Iya benar. Iya kan? Tapi gue bisa bilang red ocean bagi pemain baru. Karena kompetisinya memang di entry level. Iya. Kalau kita petakan ya, kalau misalnya kita ngomongin brand gede, apa brand skincare apa yang gede di Indonesia? Lo tahu? Tinggal kekuatan brand kita yang ngomong. Kalau misalnya brand kita memang bagus dan nempel di konsumen, itulah yang dibeli. Jadi ada, ini salah satu cerita juga. Lo tau Lapas kan? Oh, Lapas? Lapas penjara. Oh, penjara. Kan ada penjara khusus wanita. Iya. Dan ada salah satu mitra gua masuk di situ. Jadi mitra gua jualan Riglow di situ. Ya udah, itu captive market dan nggak ada skincare lainnya masuk. Gila. Ya gak kan? Kepikiran loh. Lah iya. Masuknya gimana waktu Ya, jam besuk? Ini gue nanya pendapat lo aja ya. Itu sebenarnya bener gak sih GMV-nya? Maksudnya kayak omset sehari bisa M-an. Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Christina Lee di sini. Kali ini gue kedatangan Revardi Syaputra, co-founder dari Riglow Skincare. Ini biar kalian tahu Riglow itu apa. Ini menurut gue sebuah brand skincare yang berdirinya di tahun berapa? 2021. Di 2021, dan gue inget banget, lu kayaknya gak nyampe setahun itu udah jualnya ratusan ribu pieces per bulan kan? Pas di setahun sih. Pas di setahun itu? Pas di setahun. Oh gila. Pas di setahun. Tapi nanti gue akan korek lebih dalam karena gue tuh lebih penasaran perjalanan lu itu gimana sih bisa tiba-tiba jadi salah satu direktur di Riglow ini, gila loh. Ini gue prolog dulu ya guys. Gue tuh kenal Ardi, ini tuh udah dari 2018. 2018 masih zaman apa? Zaman ya. Gayanya cungkring-cungkring. Jangki banget lah gue. Jangki banget. Jangki terus banget. masih jomblo gitu kan. Terus lu juga sempet ngebantuin gue kan, ngebantuin gue. Di One One Red. Iya, waktu itu lu ada mentoring mitra-mitra gue juga. Betul. Ngajarin apa waktu itu? Organik. Iya, organik, copywriting, WhatsApp marketing gitu-gitu sih. Berarti udah 5 tahun ya? Iya, 4 tahun lah kita udah nggak ketemu ya. Udah 4 tahunan terakhir, 4 tahunan nggak ketemu. Benar. Terus pas gue cek profil Instagram dia sebelum dia mau main ke sini, gila nih anak sekarang hobinya main golf gitu. Ini orang keren banget sih. Iya, alhamdulillah dah. Biasanya kan gue kalau mau interview narasumber tuh setidaknya gue pelajarin profilnya. Iya. Gue nanya ChatGPT aja, cuma tertulis Revardi di tahun 2019 pernah menerbitkan buku 10 juta pertama dari Facebook Ads. Betul. Nah, mendingan lu ceritain aja deh. Lu dulu gimana sih? Apakah lu semuanya mulai dari nol? Betul. Ya, nolnya versi lu ya. Ya, ini berarti gue cerita coba dari awal banget berarti nih. Dari zaman lu menghasilkan duit pertama kali deh. Menghasilkan duit pertama kali. Pertama kali gue menghasilkan duit ini bukan berarti gue jualan agama ya, Ci. Tapi dulu gue tuh, di 2016-2017 gue tuh guru ngaji. Hah? Lu guru ngaji? Iya, gue guru ngaji. Sama, kalau di bulan Ramadan ya, Ramadan, itu gue ya kadang jadi imam panggilan buat taraweh. Oke, itu lulus sekolah tuh? Itu gue lagi kuliah. Lagi kuliah, lu kuliahnya apa? Jurusan manajemen. Kampus gue tuh kan Islamic banget kan. Ya kan Tazkiyah Islamic University. Iya. Nah akhirnya dari orang tua itulah banyak, bisa nggak ngajarin anak saya ngaji? Bisa nggak ngajarin anak saya Iqra gitu loh. Yang mereka masih kelas 2 SD, kelas 3 SD. Itu tahun berapa tadi? 2016 kalau nggak salah. 2016? Lo tau nggak penghasilan pertama gue berapa? Berapa? 350.000 sebulan. Tapi kan lu masih tinggal sama ortu kan? Enggak, kan gue ngekos dong, kan gue kuliah itu. Ya terus bayar kosnya berapa 2016? Ya memang masih ada bantuan dari orang tua. Iya. Cuman ini adalah pengalaman pertama gue dapat duit pertama kali dengan hasil jerih payah gue lah gitu. Tapi guru ngaji 350.000 itu dari satu anak? Enggak, total. Jadi kan kita kayak ada 5-6 anak. Iya. Itu dia di rolling gitu kan. Gue bakal ngasih tugas apa, nanti dia satu-satu setor ke gue gitu. Itu biasanya di setiap Senin, Kamis, kalau nggak Rabu, Jumat di jam 4 sampai jam 5 sore gitu. Cuman sejam 2 jam doang kok, nggak lama. Gitu. Gila.
Oke, berarti dari 2016 lu guru ngaji, 2021 lu akhirnya mendirikan salah satu pendirinya Riglow. Ya. Nah kan setelah Itu prosesnya panjang banget. Ini menginspirasi banget loh, dari mantan guru ngaji sekarang menjadi salah satu co-founder skincare yang jualannya itu bisa berapa sekarang? Ya around 400 sampai 500 ribu lah. 500.000 pieces ya kurang lebih segitu. Per bulan? Per bulan. Itu sih udah wow banget ya. Nah makanya di sini gue bakal bongkar sih. Oke, gue bakal cerita. Oke, gimana. Gitu cerita. Tapi singkat ya, setelah gue jadi guru ngaji itu adalah salah satu teman gue di kampus nawarin gue, lu mau nggak belajar tentang jualan online? Oke, masih di 2016 tuh. Masih di 2016. Lu umur berapa saat itu kalau boleh tahu? Sekitar kayaknya 18-19 tahun deh. 18-19 tahun. Wow, oke, terus? Nah akhirnya gue diajarin lah tuh, ada salah satu marketplace warna merah udah tutup. Oh iya, kan? Kemarin tutup. Iya, kita nggak usah sebut brand lah ya. Nggak usah sebut. Ya gue diajarin lah pertama kali jualan tuh di situ. Akhirnya gue coba jualan sambel waktu itu. Sambelnya masih punya orang? Punya orang. Dropship lah, diajarin ternyata dropship tuh seperti ini. Nah dari situ akhirnya teman gue ini ngajakin lagi, lo kalau mau dapat untung ya jangan jualan sambel lah, sambel kan cuma goceng untungnya. Gitu kan. Sedangkan gue harus nalangin dana dulu kan, kalau dulu kan. Dulu kan belum ada COD. Iya kan. Iya. Nah akhirnya gue pindah lah dari situ ke perlengkapan bayi, ya kan, dari perlengkapan bayi ke produk-produk China tuh, ya kan. Dari situ gue mulai kenal Facebook Ads, gue mulai kenal digital marketing, mulai tahu yang namanya Christina Lee nih 2018 nih, ya kan. Bikin workshop pertama kali gue ikut guys, workshop Camtasia. Dulu gue waktu awal-awal bikin workshop video marketing kan, video marketing, bikin konten iklan kan, betul, video. Nah, itu gue ikut. Dan itu sangat berguna pada saat itu ya. Sekarang udah nggak guna lah ya. Sekarang udah ada CapCut. Gila, sekarang udah canggih banget. Iya dulu mah gila. Dulu kan susah banget bikin kayak gitu. Sekarang mah dipermudah banget loh. Iya, sekarang CapCut lu buka template udah keluar semua. Oke. Iya kan? Oke. Makanya gue bilang itu adalah workshop yang paling berguna saat itu. Gitu. Tapi waktu lu belajar Facebook Ads tuh berarti jadi dari komunitas teman-teman lu aja? Iya, dari teman-teman kampus aja. Dari gue tahu Facebook Ads, ya akhirnya kan gue kenal sama teman-teman IM kan. Nah akhirnya dari situlah banyak opportunity meskipun gue sempat berhenti dari dunia Facebook Ads waktu itu. Kenapa? Karena gue kerja sama orang. Di tahun berapa itu? Di 2018-2019. Itu gue masih ngampus semester terakhir. Gue kerja dulu sama orang karena gue butuh duit buat bayar kuliah gue nih. Jadi gue pernah kerja di salah satu UMKM tuh di Bogor. Yaitu dia jualan fashion gitu. Ya gue kerja sama dia kurang lebih sekitar 6 atau 8 bulan lah. Itu gue udah cabut dan gue mulai usaha sendiri. Setelah itu gue diajakin sama salah satu sahabatku juga untuk bikin kelas-kelas juga kan. Kelas Facebook Ads dan sebagainya. Dan dari situlah gue dapat banyak relasi lagi. Dan kenal sama teman-teman gue yang sekarang jadi partner gue gitu. Dan akhirnya mereka ngajakin gue di 2021. Waktu itu Riglow itu brandnya udah ada sebetulnya. Jadi gue tidak murni membangun dari awal. Oke. Gitu. Akhirnya gue masuk dan kita coba meeting bareng secara orientasi dan visinya kita samain dulu. Bahwasanya kita pengen memulai Riglow ini dengan kemitraan awalnya. Gitu. Dari situlah gue mulai tuh bikin Riglow, membuka kemitraan-kemitraan. Dari agen-agen itu sekarang terkumpul 700-800 agen aktif gitu kan. Dan sekarang kita juga ada retail juga, udah masuk ke MT juga, modern trade, general trade juga udah masuk. Coba lu jelasin dulu modern trade sama general trade itu apa? Ya maksudnya modern trade itu kayak Ion. Ion? Iya, Ion kan, kalau bahasa Jepangnya. Kalau Ion kan di Singapura. Oh iya. Ya Ion, Lotte, gitu-gitu sih. Oke, iya. Ya kan, terus kalau general trade ya toko-toko kosmetik pinggir jalan gitu. Oke. Gitu. Jadi kita udah sampai segitu sekarang. Jadi dari perjalanan itulah yang sebetulnya membuat gue banyak pelajaran gitu. Dari ketika awal Riglow tuh karyawan kita 5, sekarang 180 bahkan 200. Kalau sama klinik ya. Iya. Sama klinik itu 220-an. Lu juga ada klinik? Kita ada klinik. Udah berapa banyak? Baru 4 sih. Baru lagi, gaya banget lu. Kesel gue denger. Kan ada juga yang sebelah punya 27. Ya lu kalau ngeliat ke atas terus juga banyak yang punya, ada yang ratusan juga ada kali. Nah, makanya sekarang dari klinik baru 2 tahun tapi kita baru 4. Yang rencananya tahun ini kita buka lagi. Berarti kalau misalnya kita rekap nih ya, kalau lu mau menjadi seorang Revardi yang tadinya imam taraweh, guru ngaji, ibaratnya kan ini sama aja lagi menceritakan perjalanan lu sampai akhirnya bisa dibilang menjadi pengusaha dong sekarang kan. Berarti awalnya dropship dulu. Betul.
Dropship, terus mulai punya stok. Nyetok, barulah mulai udah database terkumpul. Betul. Akhirnya gue mulai brand sendiri. Bikin brand sendiri. Betul. Kayak gitu. Jadi meminimalkan resikonya seperti itu ya. Karena kan dalam perjalanannya lo bakal punya banyak experience kan. Iya, bahkan juga walaupun lo sempat jadi karyawan itu juga pengalamannya tetap di bidang yang sama. Ruang lingkup yang sama gitu. Iya, ya gitu ya guys. Jadi jangan mentang-mentang kita punya modal langsung tato ujuk-ujuk bikin brand. Bikin brand. Urusannya repot. Serem loh zaman sekarang bikin brand loh. Benar, setuju. Gue setuju. Iya, nama-nama pesaing ya. Enggak. Ini kita bicara skincare kan? Iya. Ya skincare kan red ocean banget sih. Iya, benar. Iya kan? Tapi gue bisa bilang red ocean bagi pemain baru. Karena kompetisinya memang di entry level. Iya. Kalau kita petakan ya, kalau kita ngomongin brand gede, apa brand skincare apa yang gede di Indonesia? Lo tahu? Iya, Skintific contohnya ya. Tinggal kekuatan brand kita yang ngomong. Kalau misalnya brand kita memang bagus dan nempel di konsumen, itulah yang dibeli. Ini kita langsung ke Riglo kali ya. Riglo itu kan berdirinya di tahun 2021. 2021. Dan di tahun 2020 itu udah banyak sekali brand skincare. Betul. Dalam arti banyak, kenapa gue tahu banyak, beberapa temen gue tuh yang rungkat lah. Oke. Yang exit, aduh gue gak mau main skincare, udah berdarah-darah, gue gak kuat. Betul. Kayak gitu. Di 2021 itu cara main lo itu tuh gimana yang bisa bikin lo dalam setahun bisa jual ratusan ribu pieces. Cara lo bersaing dengan skincare yang lain. Sebenarnya kalau misalkan lo tanya begitu, gue struggling banget di 6 bulan pertama. Ya karena itu tadi, karena udah banyak persaingan, brand juga udah banyak. Lo mau bikin diferensi kayak gimana juga, pasti ada brand yang sama secara value-nya sama lo. Oh, makanya lo butuh muka lah ya. Iya. Butuh wajah di depan. Butuh seorang figur di depan. Oke. Gitu. Dan dikenalin lah dengan Dr. Cindy Putri yang sekarang juga menjadi brand owner kita gitu. Oh, sebelumnya belum? Sebelumnya belum. Masih brand ambassador ya, atau seperti itu? Beliau masuk di 2021 di bulan ke-8 atau ke-9 deh, gue lupa. Oke. Gitu. Waktu itu TikTok juga udah lagi rame-ramenya kan? Rame tapi belum rame-rame banget. Ramenya kan di 2022-2023 kan? Iya. Yang mulai ada keranjang kuning segala macam. Iya, sempat ditutup lah apa segala macam kan. Oke, terus. Tapi momentum dan ahanya tuh di situ. Akhirnya kita mengarahkan Dr. Cindy sebagai figur. Ya, selain beliau juga punya capability atau apa ya, capability bahasa Indonesia sih? Kemampuan. Ya, kemampuan dalam menjelaskan ingredients. Ya karena gue juga suka. Ya kan dia punya capability di situ kan, punya kemampuan di situ. Akhirnya ya sudah kita angkat Riglo ini sebagai skincare by dokter sebetulnya. Yang sebetulnya juga udah common kan. Iya. Gitu. Nah dari situlah momentumnya gue dapet. Oke. Banyaklah mitra-mitra yang mulai bergabung. Oke. Nah pada saat itu gue memang fokusnya ngejagain mitra. Iya. Gitu, gue jagain mitra, gue puk-puk lah dari awal gitu. Jadi waktu lu awal masuk Riglo itu posisi lu sebagai direktur marketing kah? Atau? Sebagai direktur marketing. Ya udah dari situ akhirnya kita coba kembangin. Cuman kalau misalkan gue bisa bilang kesalahan gue, bukan kesalahan ya. Yang lu pelajari lah. Ya yang gue pelajarin adalah kita nggak punya R&D waktu itu. Oke, orang research-nya. Ya, research and development. Formulatornya lah. Ya, formulator yang mengkonsep produk. Jadi produk ini selalu datang dari ide kita aja gitu. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngedengar tuh konsumen maunya apa. Kita nggak capture atau kita nggak bisa lihat itu. Karena kita nggak punya tim yang sekompleks itu kan. Akhirnya kita mulai dari 2023 tuh kita punya tim itu. Karena 2021 SKU gue berapa? Cuma 3. Iya. Ya kan? SKU gue 3. Ya, di 2021, tapi dengan SKU cuma 3 itu bisa terjual ratusan ribu pieces. Iya, itu di bulan ke-12 tapi ya. Iya. Iya kan, di bulan ke-12. 2022 SKU gue berapa? Cuma 6 total. Jadi 3 tambah 3. Iya. Ya kan? 2022 oke lah. Bisa dibilang ini kan masa-masa enak-enaknya kan? Oh, lagi masa enak-enaknya. Ya lu gimana 2022? Enak kan? 2022 enak. Ya? Enak. Iya. Pas 2023 udah mulai tuh. Udah mulai turun kan sedikit. Iya. 2024 lebih parah turunnya. Nah itu gue pelajarin karena gue nggak bisa develop produk yang ngikutin maunya market. Sedangkan market dinamis banget. Akhirnya 2023 pertengahan gue bangun tim itu. Dan di 2024 pun gue juga nggak bisa launching banyak produk. Karena ini tim baru yang gue belum tahu pace-nya gimana. Atau gue nggak tahu untuk develop satu produk tuh butuh berapa lama. Lama kan? Emang. Nah akhirnya gue mengorbankan tahun 2024. Nggak apa-apa kita launching sedikit, tapi gue mau kalian siapin sekian banyak produk tuh 2025.
Oke. Gitu. Jadi di 2025 ini kita siap launching kurang lebih di 26 SKU. Skincare semua? Skincare line up. Under brand Reglow semua? Iya, ada brand lain juga sih. Tapi total 26, ada body, ada untuk lips, tapi skincare ya. Iya. Ada lips, ada juga untuk muka. Oke. Gitu. Akhirnya gue korbanin di 2024. Tapi yang 3 SKU yang pertama itu menurut lu penjualannya sempat menurun nggak? 2024? Kan yang 2021 nih. Oh, 2021. Kan ada 3 SKU. Yang skincare kan, kalau nggak salah ada refreshing toner. Iya, toner, terus ada day cream. Day cream sama facial wash kan, ya, 3 bener. ini. 3. Kan sempat terjual ratusan ribu pieces kan. Betul. Itu penjualannya dari tahun ke tahun stagnan. 2021, 2022 itu eksponensial, nggak ada penurunan sama sekali. Wih, keren sih. Nggak ada penurunannya udah keren loh. Iya. Karena kan lu ada another SKU ya berarti kan menambah omset. Betul. Kan, bukan mereplace omset. Bahkan sampai sekarang masih menjadi winning product. Iya, gitu. iya. Mungkin karena secara marketing campaign-nya kan udah terbentuk video-video yang lamanya udah banyak banget kan. Udah banyak banget. Cuman di tahun-tahun ini gue cuma repackaging aja biar lebih fresh. Tapi kalau misalkan bicara sales, produk yang 3 ini justru menjadi winning produk sampai sekarang. Tapi memang seperti itu juga sih, di gue juga di Lume Colors kan? Dengan segitu banyak ke SKU, selalu yang jadi winning produk gue compact powder gue sama foundation, itu udah 4 tahun loh. Nah makanya, di gue juga gitu, gue cuman ada pembaruan di kemasan doang udah. Oke. Ini out of topic bentar ya. Oke, boleh. Kan banyak nih masyarakat yang skeptis ya, pemilik brand skincare masa sih dalam 1,5 tahun bisa punya rumah gedong kayak gitu. Betul. Menurut lu gimana? Pinggir jurang juga nih ya. Kalau punya rumah gedong, itu money sangat mungkin atau enggak sih? Gitu? Enggak juga, sangat mungkin. Memang gue juga sebenarnya bisa menjabarkan itu sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Kenapa? Yang pertama, kalau kita bisa bilang secara gross margin, ya gede kan? Iya. Ya, kita nggak bisa bilang kecil-kecil banget loh. Kita nggak bisa bilang kecil-kecil banget, cuman memang gross marginnya besar. Gitu. Yang menjadi itu lebih cepat biasanya karena yang dibagiin ke kitanya memang juga gede. Yang namanya perusahaan kan ada yang namanya dividen, ada yang namanya gaji kan. Iya. Ya kalau misalkan dividennya memang dibagiin gede ya nggak menutup kemungkinan dong masalah rumah. Iya kan? Tapi kenapa gue bilang possible? Ini contoh ya, Reglow itu dalam setahun bisa terjual 400.000 pieces. Per bulan itu. Iya, maksudnya di penghujung di bulan ke-12. Di bulan ke-12-nya udah ratusan ribu, udah 100 sampai 200 ribuan. Kalau satu piecesnya aja, anggaplah harganya cuma 50.000 deh. Lu kali aja 400.000. Nah, iya kan? Berapa tuh? 20 M ya? Ya sekitar segitulah. Apa 200 M? Enggak gila. Matematika gue jangan nama-namain, Ci. Matematika gue rada-rada nego. 20-an, kurang lebih. Ya iya. Kebeli lah rumah gedong mah kalau mau. Betul. Ya jadi belum itu kalau misal satu piecesnya 50.000 loh. Bener. Kalau untungnya 50.000 ya. Kalau untungnya 50.000. Itu. Mungkin ada yang lebih. Iya, mungkin ada yang lebih kayak gitu. Ada yang lebih, benar. Jadi mungkin, sangat mungkin. Sekarang pertanyaan gue, gimana caranya dengan adanya Dr. Cindy ini bisa menjual sampai ratusan ribu pieces? Itu tadi. Apa penjualan paling kenceng di mana? Facebook Ads kah? Melalui Meta Ads? Atau mungkin waktu itu melalui kanal TikTok? Atau apa? Ya, itu tadi ya. Kalau misalkan kita ngomongin marketing kan sangat dinamis. Setiap tahun beda-beda. Kalau misalkan dari tahun 2021 sampai 2023 pertengahan, itu kencengnya di Facebook sama Instagram. Paling kenceng, 90%. Ya kan? Termasuk tahun 2023 pertengahan sampai 2024 TikTok. Iya. Ya kan? Nah sekarang bahkan ada channel baru yang baru gua jamah sebetulnya. Apa itu? Yaitu offline. Oh, baru gue mau ngikutin. Itu offline. Dan gue melihat ini potensinya besar. Benar. Gitu, potensinya sangat besar. Dan memang baru kita mulai dari pertengahan tahun lalu sih. Jadi kalau misalkan dibilang apakah Reglow udah besar di offline? Enggak juga. Karena masih baru mulai kita. Jadi waktu itu, ini gue coba bedah ya. Gue coba bedah. Balik lagi yang di tahun 2021 pertengahan lah ya, Dr. Cindy masuk. Lagi struggling tuh. Lagi struggling. Itu berarti Dr. Cindy banyak bikin video konten. Betul. Dan lu iklanin. Kita iklanin. Dan kita perkenalkan juga kan beliau sebagai figur gitu. Iya. Ini biar relate juga dengan audience. Menurut lu masih bisa bertahan nggak sih mereka-mereka yang mau main di bidang beauty? Atau sebenarnya brand apapun lah ya, tapi ownernya nggak mau kelihatan. Kan banyak tuh yang, boleh nggak sih Ci kita bikin konten tuh nggak usah kelihatan wajah? Bisa banget. Bisa. Kan ada salah satu brand yang di bawah gue juga, yaitu namanya brand Amura. Itu kita nggak pakai public figure siapapun. Oh tapi tetap ada wajah kan? Nggak ada. Wajah maksudnya gimana? Konten kreator? Ada talentnya pakai. Ya ada. Cuman kalau untuk dibicara
dia ada punya BA atau punya public figure kayak Dokter Cindy, kita nggak ada. Oke. Memang ada brand yang kita bentuk seperti itu. Kenapa? Ya karena gue pengen punya benchmark sih, gitu. Gue pengen punya benchmark antara brand yang dia dari awal punya public figure dan dari brand yang dari scratch kita bangun dari nol, dan beda. Secara sustainability, memang sustainability itu biasanya siapa ya? Ketahanan ya. Ya, ketahanan. Brand yang nggak pakai public figure ini benar-benar growth-nya itu pelan, tapi dia sustain banget. Dia bertahan banget. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, dia stabil. Sama sih, gue juga gitu. Iya kan? Iya kan? Iya. Tapi kalau ada public figure, ya kan? Iya. Dia fluktuatif. Apalagi zaman sekarang banyak public figure kena bad PR lah. Langsung jatuh brandnya. Kayak gitu-gitu lah. Oh, pokoknya lo kalau udah owner udah nongol, udah deh, lo beneran jangan aneh-aneh deh. Jangan aneh-aneh deh. Lo sekalinya kena serang, brand lo abis aja. Iya, pokoknya udah sekali bad PR udah kacau dah. Tapi sebenarnya penjualan yang di TikTok itu ya, ini gue nanya pendapat lo aja ya. Itu sebenarnya bener nggak sih GMV-nya? Maksudnya kayak omset sehari bisa MM-an? Ada yang benar, ada juga yang menggunakan trik-trik. Nah, menggunakan triknya itu seperti apa? Ya fake order, as simple as that kan. Coba mungkin masyarakat Contohnya belum gini. pada tahu nih cara fake order kalau orang lagi live tuh ngapain? Iya, contohnya gini, misalkan gue lagi live nih ya. Iya, di TikTok nih. Iya, gue lagi live di TikTok nih. Iya. Untuk masuk ke dashboard itu kan cuma cukup check out. Karena gini, nanti yang realnya itu di dashboard di belakang itu kan. Oh, jadi yang penting check out doang? Iya, makanya... Coba kasarnya berarti baru check out tapi kayak masih waiting for payment gitu. Iya, waiting for payment. Nanti yang itu realnya... Udah valid itu beneran kayak kalau gitu? di gue gitu. Berarti bukan setahu lu, emang faktanya kayak gitu dong? Iya, nanti yang realnya, makanya kalau misalnya di TikTok gue nih, atau di TikTok kita, itu tim gue selalu mempresentasikan ini GMV awal sama GMV yang beneran real. Maksudnya bener akhirnya ada yang bayar? Yang bayar. Bukan berarti lu ngada-ngada kan? Nah, ya bener. Ya ada juga yang fake. Atau juga ada fake order. Kan bisa COD bos, nggak usah bayar. Tapi beneran ya, gue tuh dulu pernah dicurhatin sama temen gue. Iya. Dia jualan pasmina. Dia ada endorse satu orang, dia bayar 15 juta. Oke. Untuk nge-live 2 jam. Oke. Terus dia nanya ke gue, Ci gue bingung deh, gue endorse nih orang 15 juta buat nge-live 2 jam. Itu kan gue nonton live-nya Ci, itu selalu ada kayak announcement yang pas di live tuh titik-titik membeli. Itu banyak banget Ci, udah kayak hujan gitu, membeli. Tapi masa pas gue cek yang beli cuma 1. Nah makanya, itu kan cuma check out aja. Terus gue bilang, hah kok bisa kayak gitu? Bisa jadi mungkin... Ya itu, atau bisa gini, ketika lo COD. Tapi ini brand owner-nya aja kan berarti bukan yang fake order dong? Bukan. Bisa jadi KOL-nya bisa jadi dong? tim KOL-nya. Tim KOL-nya? Bisa jadi. Iya, tapi... Ya sekarang gini. KOL-nya rese kali ya? Itu mungkin, itu jangan kan itu. Lo kayak misalkan lo bayar KOL nih. Lo bayar KOL untuk bikin video. Iya. Bisa jadi nanti duit dari lo dipakai buat ngiklan videonya biar views-nya gede. Oh ya gitu? Kan bisa juga kayak gitu. Tapi KOL gunanya gitu biar kesannya kalau ada brand owner ngelihat dia lagi nge-live, rame nih di endorse juga kali ya? Bener. Ya itu salah nggak? Enggak. Salah? Ya salah di mata kita kan, tapi di mata dia enggak lah. Ya rese, makanya sekarang pemilihannya nggak bisa sesimpel itu. Kan katanya bisa ngecek pakai kalau data kan? Bisa. Nah kalau data itu ngeceknya beneran GMV yang real? Beneran. Oh. Beneran. Makanya ada fitur COD kan? Iya. Iya kan? Katakanlah nih, gue jual barang A 1,5 juta. Iya. Gue check out COD. Iya. Gue kasih tahu ya, selama 5 menit kita masih bisa cancel. Oke. Ya kan? Jadi gua check out dulu COD, setelah 2-3 menit jalan kan udah masuk GMV-nya. Iya. Gua cancel. Ah, gila tuh ya guys. Kalian jadi tahu ya trik-triknya kenapa bisa ada orang omsetnya kelihatannya ya. Seperti itu. Betul. Tapi memang ada yang real. Oke. Ya. Oke, Tante menyebut nama brand. Oke. Yang real, yang lo tahu pendapatan dia dari live sehari atau seminggu atau bahkan sebulan bisa berapa? Jadi gue pernah dikasih informasi juga sama account manager ya. Sama siapa? Account manager. Yang di manager. TikTok. Ibaratnya orang yang ditugaskan untuk ngurusin akun kita lah. Iya. Gitu kan. Mas, ini brand B, dia omsetnya per 2 minggu 45 miliar loh. Ada kayak gitu. Per 2 minggu omsetnya 45 miliar? Ada. Skincare? Skincare. Wow.
Gitu. Oke. Ada, dan itu real. Wow. Dan itu real. Dan gue cuma wow gitu doang kan. Wow. Gila lo. Lo harus nge-live berapa lama gila? Iya. Gitu. Tim gue aja nge-live 18-20 jam belum nyampe segitu anjir. Lu nyampe berapa? 40 M? Amin. 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 Iya, semoga aja yang nonton pada beli Riglo abis ini ya kan. Ini padahal gue brand owner Lume Colors, jualan skincare Iya. juga. Sekarang gue interview dia punya Riglo nih. Gue lagi interview kompetitor ini. Ya gimana sih? Temen kita temen. Ya apalagi kan kita Iya. jualannya barang-barang yang harganya middle to low kan. Iya. Segede-gedenya rata-rata basket size ya. Iya. Ya basket size berapa sih Ci? Gitu loh. Tapi tuh menurut lu ya orang-orang yang jualan skincare di TikTok gitu ya, itu bisa harganya bisa rendah banget dibandingkan harga kayak misalnya di marketplace. Iya. Itu memang mereka diskon kayak jual rugi. Ada model yang orang yang ngasih diskon gitu ada. Tapi kan platform juga ngasih subsidi. Subsidi paling gede sekarang dari mana? Dari akun kreator biasanya. Di TikTok. Di TikTok. Dibandingkan dengan subsidi dari marketplace yang lain nih. Betul. Kalau TikTok kan social commerce ya, bukan benar. e-commerce. Okay. E-commerce juga ada yang ngasih gede. Cuman ketika kita masuk requirement tertentu, misalkan produk lu terlaris nomor sekian di Shopee misalkan. Okay. Nah, itu baru subsidinya gede. Cuman kalau dari awal gimana mau gede? Kalau belum masuk belum jadi apa-apa lah bahasanya gitu. Iya. Bentar. Gitu. Jadi gue pernah ya diceritain sama teman gue, dia mau endorse salah satu live streamer di TikTok yang udah lumayan terkenal. Gue nggak usah sebut namanya. Dia itu aja tuh ketika kita mau pakai produknya, mau menggunakan jasanya dia tuh udah minta diskon dari harga pasar tuh. Ya via affiliate lah bahasanya ya. Iya, jadi dia tuh bilang gini, oke, gue mau jualin produk lu secara live. Tapi gue akan jual setengah harga dari harga jual lo. Nah, jadi berarti kan kita udah diskon 50% kan buat ke customer. Dari harga jual itu, gue minta komisi lagi 35%. Betul. Nah, kalau lo jadi brand owner, lo kan mikirnya gimana ya? Gimana masuk akal gitu kan? Nah, kalau misalnya si TikTok yang ngasih subsidi juga, apakah itu masuk perhitungan atau di luar itu? Biasanya ya, yang udah di gua, diskon setengah harga itu memang disubsidi oleh akun kreator. Oh, jadi bukan kita nurunin harga? Bukan, karena biasanya akun kreator punya subsidinya masing-masing, tergantung besaran akun ini. Seberapa besar akun ini di TikTok. Jadi ada beberapa influencer yang memang dia punya subsidi dari TikTok. Ada juga yang nggak ada. Kalau misalkan dia baru-baru. Nah itu biasanya dia memang minta si brand turunin harga. Tapi biasanya sekarang yang live streamer besar-besar, yang kalau bisa mereka udah punya subsidi sendiri. Jadi cuman keranjang kuning kita ditaruh tempat dia aja udah langsung kena subsidi gitu. Langsung dapat subsidi dari TikToknya. Lu sendiri sekarang live streaming juga udah dapat subsidi? Ada kan, akun kreator kita kan ada Dr. Cindy. Oh iya, mitra lu nggak ribut? Ya itu tadi, gue mencoba kalau bicara adil kayaknya susah ya manusia buat adil ya. Tapi gue mencoba untuk memberikan program-program yang sama lah minimal. Yang dimana mereka juga bisa menjual harga dengan diskon dan mereka juga masih dapat untung. Berarti ibaratnya ketika lu lagi live, lu udah tahu ya dari TikTok akan kasih subsidi berapa? Betul, udah tahu. Tapi besaran subsidinya ini kita nggak tahu ya. Nah, itu dia gimana lo mau ngasih tahu ke mitra lu? Ya setidaknya mereka punya program yang sama, bisa ngasih diskon juga ke konsumennya mereka. Kan konsumen mereka bukan berarti konsumen gue dong. Enggak, maksud gue, lu nggak tahu besaran subsidinya. Nggak tahu. Maksud gue, misalnya harga produk lu 100.000 nih. Lu nggak tahu nanti terpampang ketika lagi live di harga berapa jadinya? Nggak tahu, tergantung prime time-nya TikTok. Kalau misalnya lu nggak tahu nanti misalnya tiba-tiba jadi harga dari 100.000 jadi 60.000 lah misalnya. Lu gimana ngasih tahu mitra lu? Misalnya mitra lu harga modalnya juga 60.000. Ya makanya komunikasi itu kan penting bagi kemitraan ya. Tapi kan berarti jeda waktu ngasih taunya kan terlalu cepat. Kan tapi untuk live-nya kan kita udah kasih tahu nih. Misalkan katakanlah di Twin Date 12 misalkan. Iya, Gue seminggu sebelum udah ngasih tahu. Bilangnya jadi di tanggal 12, 11, 12, 13 kalian boleh kasih diskon ya. Tapi harap dimaklumi jikalau ada produk pusat yang di keranjang kita itu di bawah harga. Itu karena kita nggak tahu subsidinya berapa. Gitu. Dan gue tetap memberikan value ke teman-teman mitra bahwa market gue belum tentu market lu belum tentu belanjanya di gue. Nah gue selalu suntikan value itu karena memang bener kok.
Ya, jadi ini gue balik lagi ke flashback dikit ya, Ci. Iya. Dari 2021 sampai 2024 awal, kan gue nggak jualan retail. Nggak jualan retail. Hanya agen gue yang jualan kan? Iya. Nah, kemudian di 2024 pertengahan, akhirnya karena banyak sekali dilema-dilema yang harus gue ambil keputusannya, akhirnya gue mutusin, nggak apa-apa deh kita jual retail dulu deh. Karena untuk nopang si revenue-nya ini loh, karena kan semua market turun kan. Banyak banget yang datang ke kita curhat, gue tutup tahun ini. Ya iya, itu banyak dia. Kan? Banyak, 2024. Akhirnya gue mutusin untuk jualan retail, dan ketika selama 3-6 bulan berjalan sampai Desember kemarin, gue masih nanya sama top agent gue, sama agent-agent gue, omset lu gimana? Masih sama Pak, nggak ada perubahan. Bahkan yang di Shopee masih gedean omset agent gue daripada omset gue. Gitu loh. Artinya marketnya kan memang besar. Bukan berarti ketika prinsipal jualan itu akan merusak marketnya kalian. Yang penting adalah secara marketing communication-nya kita samakan. Nah itulah gue makanya bangun tim untuk membangun alignment itu. Ketika gue bikin campaign, kita kasih tahu dulu ke agen. Agar agen pun bisa punya kesempatan yang sama kita. Itu yang paling penting, komunikasi. Iya. Gitu, Ci. Karena justru ketika brand malah enggak ikutan bikin official misalnya, atau punya akun di TikTok, market share-nya lu di platform tersebut malah dicaplok brand lain. Betul. Benar, guys. Iya. Benar. Jadi setuju. kadang gue juga ngerti sih, karena dulu kan juga, apalagi kita dulu kan mantan dropshipper lah ya. Iya benar. Pasti bete dong kalau pusat kok toto jualan kan. Benar. Tapi pas udah belakangan pas tahu, pertama juga pasti kan butuh trusted juga dong. Yes, betul, branding lah. Butuh branding kan. Branding customer juga kan pasti mikir, ini gue ngeliat iklannya Lume Colors tapi nggak ada officialnya. Nggak ada officialnya, nggak ada mallnya. Trusted nggak sih? Benar. Benar. Apalagi di TikTok. Iya. Iya kan? Di TikTok itu yang social commerce kan. Iya. Dimana brand itu di-drive berdasarkan konten. Iya. Kalau nggak ada konten official, gimana kita mau eksis di situ? Betul. Gitu. Oke, pertanyaannya lagi sekarang nih ya, dengan biaya platform di Shopee nih yang gue tahu ya. Oke. Karena biasanya tuh kalau gue perhatikan platform-platform seperti kayak marketplace yang hijau ya, Tokopedia orange dan lain-lain. atau apa gitu. Itu biasanya nungguin Shopee dulu nih. Iya. Shopee admin naik baru naik tuh. Betul. Bahkan bisa jadi lebih tinggi. Benar. Nah, jujur ya, agent gue tuh bilang gini, Ci, dulu tuh gue jualan produknya Lume, itu masih bisa, untungnya bisa 80.000, 50.000, 80.000 misalnya. Adalah satu produk gue yang harganya lumayan. Yang marginnya lumayan lah ya. Marginnya lumayan ya. Sekarang paling cuma jadi 30.000, kena potong admin. Benar. Cici bisa nggak turunin harga lagi? Nah. Wah, gue pusing dong. Lah, gue juga kena potong adminnya gede, gila. Betul. Gue tuh sempet ngitung ya. Apalagi kalau misalnya kita open affiliate itu tuh total potongnya 31%. Iya, belum sama fee affiliate-nya kan. Ya makanya kalau gue sih sampai saat ini dalam kacamata gue sebagai direktur di Riglo, gue nggak begitu khawatir. Kenapa? Ya karena memang marginnya mereka udah gede. Iya. Gitu. Itulah kenapa gue dari awal fokus untuk margin udah gede. Tapi gede. Kan kepotong jadinya. Setidaknya mereka masih bisa bernafas. Masih bisa nafas. Lagian juga mau nyari brand lain yang mau ngasih segede gitu juga belum tentu ada lagi. Benar. Iya. Gitu. Jadi margin mereka udah gede, jadi gue worry sih ada. Makanya disitulah tim gue untuk nurture mereka. Kalau misalkan memang mereka nggak bisa bertahan di Shopee, ya udah lu cari revenue stream lain deh. Apa contohnya? Community. Iya. Jadi ada. Ini salah cerita juga. Lo tau Lapas kan? Oh, Lapas penjara. Oh, penjara. Kan ada penjara khusus wanita. Iya. Dan ada salah satu mitra gua masuk di situ. Jadi mitra gua jualan Riglo di situ. Ya udah, itu captive market dan nggak ada skincare lain yang masuk. Gila. Nggak kepikiran loh. Lah iya. Masuknya gimana waktu jam besuk? Ya bukan waktu jam besuk. Jadi kan memang ada mitra gua yang kenal dengan kepala lapas yang punya program. Biasanya lapas tuh selalu punya program. Entah itu programnya bersih-bersih, atau mungkin skincare dan sebagainya. Nah, kerjasama di situ. Sama mitra gua, orang Semarang. Ya, kerjasama. Jadi di waktu tertentu mitra gua boleh masuk untuk present lah
present bahwasanya ini Riglo dan sebagainya bla 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 bla, karena ada kerja sama lapas kan. Ini bukan kerja sama ilegal loh, ini legal loh. Iya, Ya legal kan. Oke, present, kemudian langsung praktek di situ, akhirnya mereka belinya ke siapa? Ke mitra lo. Ya udah, nggak bakal kemana-mana kan. Tapi kan yang penghuni lapas. Penghuni lapasnya. Punya duitnya dari mana? Iya Ci, yang namanya penghuni lapas Ci pasti punya duit. Oh, dari keluarganya. Dari keluarganya yang dateng. Iya sih. Pasti dibekelin lah. Gitu. Apalagi perempuan lapasnya. Iya. Emang ada perempuan nyolong mobil? Kagak ada. Kagak ada, kebanyakan ya. Maksudnya apa? Kok nyolong mobil? Iya, maksudnya kriminalitasnya itu bukan kriminal karena itu. Emangnya kalau yang kriminal karena itu nggak bisa ya? Nggak bisa belanja? Ini apa hubungannya sama belanja? Ya gini loh. Kalau misalkan gue masuk ke lapas yang tempat kriminal, katakanlah nyolong mobil lah, ngerampok bank segala macam. Emang latar belakang keluarganya nggak punya uang kan? Iya. Tapi kalau karena narkoba? Oke, paham. Sekarang pertanyaan gue lagi nih. Gue cuma pengen tahu doang dari jawaban lo. Kalau misalnya ada yang nanya ke lo, Mas Ardi, buat apa sih pakai mitra? Sekarang kan udah banyak jasa fulfillment. Bahkan fulfillment ini sudah menyediakan CS-nya juga. Betul. Dimana lu cuma bayar, misalnya per satu paket, kalau ada yang terkirim, cuma bayar 1.000 perak biaya fee-nya. Mungkin belum termasuk kardus dan lain-lain ya. Dibandingkan lu kasih komisi ke mitra misalnya. Sebetulnya, bicara mitra. Iya, jadi buat apa ada mitra? Iya, buat apa ada mitra? Ini kita bicara bisnis model sebetulnya, Ci. Apakah fulfillment itu bisnis model? Bukan, itu opsi bagi brand. Tapi mitra sekarang adalah bisnis model di gua. Maksudnya apa? Jadi makanya dari itu gue punya yang namanya Riglo Retail Community. Iya. Jadi mitra gua itu under entitasnya itu. Bukan lagi lu agen Riglo ya, lu agen ini ya, lu agen bukan. Tapi kamu adalah mitranya Riglo Retail Community. Di mana Riglo Retail Community itu tugasnya apa? Tugasnya adalah mendistribusikan seluruh produk yang ada di bawahnya Sinergi Group. Nah, lu belum jelasin Sinergi Group itu apa? Nah, Sinergi Group ini adalah holding company lah kita bicara. Holding company gua saat ini yang sama berempat orang itu, yang dimana memang ada beberapa brand selain Riglo. Intinya, jadi si RRC ini adalah sebuah unit bisnis yang memang untuk mendistribusikan produk-produk kita. Dan visi gue ke depan, RRC ini nggak hanya mendistribusikan produk kita, tapi juga produk milik orang lain yang mau dibantu secara distribusi. Secara offline? Secara offline maupun online. Gue melihat mitra ini bukan sebagai opsi revenue sebetulnya. Itulah kenapa kita tidak menggunakan fulfillment. Tapi memang mereka business unit. Mereka ini entitas. Gitu. Bukan sebagai opsi revenue, gimana sih? Iya, jadi fulfillment tuh tujuannya buat apa sih? Untuk memudahkan lo ngirim. Mitra dulu. Jadi gua kader ya, mitra itu juga fulfillment juga sebenarnya. Fulfillment juga kan? Iya. Gitu. Nah, cuman karena itu tadi, lu fulfillment, katakanlah nih, lu buka gudang di kota A, di kota B, di kota C, iya, gitu ya. Tapi gudang milik gua sendiri nih, bukan punya mitra misalnya. Iya, punya milik sewa kan? Iya, sewa. Iya, sewa. Oke. Lu tetap bisa jualan online kan, tetap aman. Iya. Nah, dengan adanya mitra gua, selain mereka menjangkau apa yang gua cari, mereka juga bisa menjangkau sendiri, Ci. Maksudnya? Maksudnya mereka bisa jualan sendiri. Kan dari gua juga bisa nih memfulfill kayak gini. Ada yang mau order di gua, orangnya di Papua, gua tinggal lempar ke mitra gua, kan gitu kan? Iya kan, kalau lu punya gudang di Papua juga sama. Tapi mereka juga bisa gerak sendiri. Mereka tuh siapa? Si mitra. Jadi tanpa gua harus ngiklan di Papua, mereka udah gerak sendiri. Jadi lebih ke arah perpanjangan kalau dibagi gua. Maksudnya apa sih? Mereka yang cari customer-nya sendiri? Yes, begitu. Iya, kita cuma bangun awareness-nya saja. Gitu. Nah, apakah nggak rugi? Lu kan ngasih, kan biasanya bertanya kayak gitu ya. Sekarang, kalau fulfillment lu cuma bayar jasa. Satu. Kalau misalkan di mitra, kita juga harus kasih diskon dan sebagainya, margin. Iya, belum lagi reward. Lah memang ke MT, ke Aeon kita nggak ngasih margin sama reward. Iya. Ke GT emang kita nggak ngasih itu. Kan sama aja sebetulnya. Iya. Nah, sekarang gimana dengan campaign-campaign yang ada di modern trade misalnya, katakan lo masuk ke Watson, Guardian atau apa segala macam, tiba-tiba gue mau ada diskon ya. Beli satu gratis satu misalnya. Ini ngasal aja, gue ngasal. Iya emang. Tapi ada seperti itu ada. Nah, terus mitra lo jalan-jalan nih, loh kok harganya? Ya makanya, jadi setiap bulan
kita tuh punya yang namanya marketing calendar atau marketing activation calendar biasanya. Jadi setiap awal bulan kita bakal share itu, di mana mitra online, kemudian distributor maupun distributor yang gua maksudnya MTGT ya, mereka bisa lihat itu marketing activation calendar. Jadi mitra online gue tuh bisa lihat nanti di Ion ada ini. Nah terus lu kan memberikan mereka, oke lu boleh diskon di tanggal segitu kan? Boleh. Nah terus nih, anggaplah campaign-nya udah berakhir. Harusnya kan harganya balik normal dong. Normal, tapi ada yang nakal misalkan. Iya, lu kan berarti lu mesti ngerazia tiap hari kasarnya. Betul. Itu kan, ya itu karena gue punya tim RRC ini, ada memang sekitar 2-3 orang yang memang ditugaskan untuk take down itu. Kita udah bisa di semua platform. Di TikTok bisa, di Shopee bisa, Tokopedia bisa, Lazada bisa. Jadi kita juga memberikan pemberitahuan. Jadi ketika campaign sudah selesai, maksimal pengubahan harga itu 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam, maka kami memohon maaf jikalau produknya ter-take down. Ter-take down itu tinggal ngomong ke marketplace kan? Iya. Oke. Nah sekarang kan lu partneran dengan 3 orang ya? 3 orang, benar. Dokter sini yang terakhir masuk ya? Enggak dong. Iya benar-benar. Terakhir masuk ya. Cara lu menemukan partner yang tepat, maksud gue sampai lu kayak oke lah kita partneran. Waktu di awal, apakah lu udah ada gambaran ini bakal gede atau kayak jalanin dulu, tau-tau gede gitu? Itu yang kedua tadi. Yang kedua. Jalanin aja ntar, tau-tau gede gitu. Nah, cuman balik ke dalam perjalanannya ya. Iya. Dalam perjalanannya pasti ada lah yang namanya masukan, pasti ada yang namanya gotong-gotong, pasti ada gitu. Dan kita sudah melewati itu kurang lebih sekian banyak episode drama lah. Dan akhirnya di awal tahun 2024 kita tentuin, pokoknya dari sekian shareholder ini berempat, gue bakal kerjain ini, dia bakal kerjain ini, lu bakal kerjain ini, lu bakal kerjain ini. Udah, kita fokus di situ. Jadi jangan ada kotak-kotik. Kalau ini ranahnya gue, lu boleh kasih feedback, tapi keputusan di gue gitu kasarnya. Iya, kayak gitu kurang lebih. Oke. Gitu. Dan memang kayak misalkan kita berempat, yang aktif di manajemen kan gue sama Harvey. Dokter sini kan sebagai figur kan. Iya. Ada satu lagi sebagai komisaris. Ya nggak apa-apa, kita hargai dia sebagai komisaris. Oke. Yang setahu gue sekarang si MO-nya itu Arbaniasis ya. Jujur gue kan generasi milenial, mungkin gue nggak gitu kenal kali ya. Tapi gue yakin kayaknya ini figur ya. Figur terkenal lah ya. Figur terkenal dan memang kita jadikan CMO gitu. Kenapa lu menunjuk si Arbani ini menjadi CMO? Ya sebenarnya banyak ceritanya sih. Yang pertama ya kita punya hobi yang sama. Punya hobi yang sama? Apa ya, golf kan? Oke. Jadi kenalannya di golf? Kenalnya di golf. Ya gue ngobrol aja. Gue ngobrol, lu secara activity lu gimana kalau misalkan. Ya ngobrol biasa lah. Gue cuma pengen kenal dia lebih dekat aja gitu. Karena kan jarang kan bisa kenalan sama pemain film kan. Ya terus. Ya gue cuma pengen tahu dan ternyata dia juga punya bisnis kan. Dia punya kafe sama temen-temennya. Dan gue cuma pengen tahu aja gitu. Selain dia juga seorang public figure, ternyata dia juga punya pemikiran yang cukup kritis juga lah gitu. Awalnya dia nggak mau. Karena title CMO ini adalah bentuk challenge dari gue sebetulnya. Iya. Mas, ya gue nggak punya pengalaman CMO, lo yakin lo kayak gitu-gitu? Lu jangan-jangan cuma pengen pakai namanya dia kali ya? Enggak. Jadi ini challenge sebetulnya. Selain itu ya, di luar niat itu ya. Ya karena kan dia pernah gue undang sekali di Jakarta X Beauty. Iya. Di booth gue. Dan rame. Rame banget. Oh banyak yang ngefans. Ya fanbase-nya gede lah. Coba gue tanya editor gue, emang lu tahu? Tahu Mas Arbaniasis? Tahu gak? Astagfirullahaladzim. Kayaknya cewek-cewek yang tahu ya. Ya cewek-cewek. Ya makanya gue pilih dia kan. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya gue challenge dah. Lo mau nggak coba tes jadi CMO gitu. Terus? Ya udah dia mau. Ya udah kita coba aja dulu Mas gitu. Makanya project awalnya itu repackaging si kemasan atau skincare gue yang di tahun 2021. Oh yang 3 SKU itu. Yang 3 SKU itu. Repackaging gimana? Repackaging. Jadi packagingnya sekarang kita buat lebih fresh lah ya. Ini gue coba kasih tahu ke lo nih. Nanti lo cek. Tadi kayaknya waktu kita ngobrol di bawah lo udah bilang lo ada masukin foto dia. Itu buat apa sih? Photocard. Jadi fotonya si Arbani ini lo taruh di dalam kita print. Lo print. Jadi sebuah kartu kan. Jadi sebuah kartu. Nah itu jadi campaign. Terus itu impactful. Iya sangat. Anjir gue buka di sini lagi. Ya sangat lah. Gue juga awalnya tuh iseng gitu loh. Gue bilang sama Arbani kan, yaudah kita bikin photocard lo yuk biar
kayak orang-orang Korea gitu. Jadi kayak fanbase-nya pada beli. Iya kan, ya udah Mas coba aja. Gue bikin lah 4.000 pieces tuh kartu. Kan modelnya cuman ya paling 1.000-1.500 kan, bikin kartu kan. Buat lu selipin di dalam packaging itu. Ya itu memang itu kita selipin dan di banner marketplace open TikToknya ada itu diselipinnya di paket bundling atau satu produk ada? Ada yang satuan di produk terkhusus ya, kayak misalkan sunscreen doang. Iya. Yang dapat itu. Ada juga yang paketan. Ada ya orang beli karena ada fotonya. Dan itu akhirnya gue bikin 4.000 kan. Iya. Gue bikin 4.000 terus akhirnya besoknya tuh kalau nggak salah 11 deh. Gitu kan. Yaudah kita naikin nih kampanye. Habis. What? Lah, habis kata gue. Yaudah bikin lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang selalu ada fotonya? Enggak, selalu ada. Itu jadi seasonal gitu. Oh. Karena kan harus photoshoot lagi, segala macam. Masa ya gue keluarin fotonya gini, dia gitu-gitu doang? Oke, gila ya. Dan beneran yang fanbase-nya dia yang beli? Ya mungkin ya, kita udah nggak tahu. Iya. Wow. Kita nggak bisa cek sampai segitunya kan. Oke. Nah sekarang kita ngomongin isu yang akhir tahun lalu sempat ramai. Apa nih? Enggak, pertanyaannya nggak susah kok. Iya. Soalnya nggak ada di briefing tadi nih. Kok tiba-tiba ada isu nih? Enggak, maksud gue gimana cara lo memastikan bahwa produk yang diproduksi oleh pabrik itu sesuai klaim yang lo inginkan? Oke. Wah, isunya karena isu itu. Iya, kan banyak yang bilang ada brand owner menyalahkan pabriknya. Gue nggak tahu ternyata pabrik bikinnya tidak sesuai permintaan gue. Yeah. Ya, akhirnya pas gue jual ke customer berarti yang kasarnya yang one prestasi pabriknya dong, bukan gue dong. Kayak gitu. Ya, sebenarnya ini adalah fenomena baru ya guys ya. Fenomena baru yang ini membuat akhirnya semua brand owner belajar gitu. Gue juga dulu nggak sampai segitunya kok. Nggak sampai setiap batch produksi kita tes SIG, nggak harus gitu. Karena belum ada fenomena itu. Tapi ketika sekarang, gue cuman pengen lebih ke arah mastiin aja, pabrik yang saat ini bekerja sama kita itu kita punya komitmen yang sama. Kita punya komitmen PO, dia juga punya komitmen secara quality. Akhirnya ketika fenomena yang terakhir terjadi kemarin, ya gue review pabriknya, kita meeting bareng. Akhirnya ya kita juga cek juga di lab gitu. Kalau misalkan memang sesuai ya udah kita tetap lanjut. Tapi ada satu perjanjian tambahan, kita harus sama-sama komitmen. Karena gue nggak mau si brand ini rusak, hancur, jatuh hanya karena satu produk lu. Oke, di klausulnya lu kalau misalnya ternyata anggaplah lu udah cek secara lab eksternal, anggaplah lu secara random nih, barang udah mass production udah jadi, tapi mungkin lu belum lepas ke pasaran. Jadi baru nyampe ke gudang lu ngecek nih. Ternyata kurang nih. Itu secara klausul. Retur kan? Iya, retur. Masih gampang. Nah, tapi anggaplah ini udah kejual ke market. Pabrik ada mesti ganti rugi apa? Kalau dari lu ada nggak klausul yang bikin kayak gitu? Wajib rework. Dan itu nggak ada biaya apapun. Wajib rework. Tapi kalau udah kelepas ke market? Ya itu kita udah susah ya. Kita udah susah kontrol. Udah susah kontrol kan. Tapi untuk memitigasi itu, stok yang sekarang ada, sisa nih, stok, itu gue pasti bakal balikin. Gue mau di rework. Gimana pun ceritanya. Gila, kalau di gue sih sekarang gue tambahin klausul. Kalau sampai misalnya di misalnya bawah contoh gitu nih, kan kita kan misalnya udah pesen ratusan ribu pieces kan. Betul. Datang pasti kan per kontainer dong, maksudnya kardus kan. Katakan kita ngambil random dari 2 kontainer, dicek aman. Ternyata ada kontainer yang lain yang mungkin tidak konsisten. Betul. Terus ternyata kesebar, terus amit-amit ada konten kreator ngecek. Kenalah brand kita. Itu gue tambahin klausul kalau sampai ada yang bisa membuktikan itu bla 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 bla, lu mesti ganti penjualan setahun terakhir. Buset. Iya. Gue juga mau gitu. Ya intinya tergantung nego-nego dengan dia lah. Soalnya itu gila, nama baik, men. Betul. Kok kacau loh itu. Penjualan untuk produk tersebut ya, bukan penjualan total omset, enggak. Ya makanya ketika gua kerja sama pabrik, selain gua mengetahui pabriknya, ya biasanya gue juga harus pelajari juga timnya mereka. Iya, gitu. Setidaknya bisa nego lah. Maksud gue kalau misalnya mereka yakin bener kan harusnya nggak keberatan. Bener. Iya sih. Oke. BTW gue coba tanya ya. Tadi kan gue ada posting lo nih di Facebook sih ya. Gue minta ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Udah ada nggak belum pertanyaan? Tadi ada pertanyaan yang bagus. Apa sih rezeki amalan lo yang membuat lo dari yang awalnya guru ngaji, imam taraweh, sekarang jadi CEO loh.
Jadi Dan sebenarnya CEO-nya tuh bukan skincare yang baru ciluk ngelor gitu kan. Ini udah ratusan ribu pieces per bulan. Jadi ya kalau misalkan bisa dibilang amalan ya, justru gue mau cerita sama lo tuh, gue punya satu penyesalan terbesar gue, gitu. Apa ini? Gue berhasil, ibaratnya gue diberikan kecukupan setelah nyokap gue nggak ada. Oh, Gitu. nyokap lu emang PSW-nya? Jadi nyokap gue tuh PSW-nya kalau nggak salah di tahun 2021 kalau nggak salah deh. Sakit. Pokoknya ya karena serangan jantung. Oke. Gitu. By the way, gue punya 2 nyokap. Iya. Ya, ini yang gue bilang passed away ini adalah nyokap kandung. Nyokap kandung ya. Kalau yang sekarang sama gue, ini adalah memang istri pertamanya bokap gue. Oke. Gitu. Dan itu salah satu penyesalan gue. Ya penyesalan gue maksudnya gue nggak bisa banyak apa ya ngasih hal yang banyak ke nyokap kandung gue lah. Ngasih apa? Ngasih hal yang banyak lah, yang dia mau lah. Iya. Gitu. Karena dia ngebesarin gue dalam kondisi yang susah. Dan menurut gue, dia meninggal juga dalam kondisi yang susah. Itu menjadi penyesalan terbesar gue. Gitu. Jadi sekarang orang tua yang sama gue, salah satu yang nyokap tiri gue, Ibu sambung. Ya ibu sambung, sebisa mungkin kalau butuh apapun, gue pasti bakal fulfill. Sebisa mungkin gue. Ibaratnya gue sebisa mungkin nggak bakal ngomong enggak. Bokap masih ada? Bokap juga udah nggak ada. 2 tahun setelah nyokap nggak ada. Gitu. Jadi baru kemarin ini? Iya, baru setahunan deh kalau nggak salah. Karena kalau ya diagnosis banyak, ada karena TBC atau karena lambung banyak gitu. Tapi ya itu tadi, seenggaknya gue masih agak happy. Yang pertama, kenapa happy dalam arti bokap gue meninggal dalam keadaan yang baik, dalam menurut gue dalam keadaan Islam ya. Yang pertama, yang kedua udah melihat cucunya. Karena kan gue pengen banget cucu, dan cucu pertama dari gue kebetulan, gitu. Udah sempet punya cucu. Tapi yang sangat nyesel itu nyokap gue. Nah maka dari itu, sekarang kan gue masih ada nyokap sambung, masih ada kakak-kakak sambung juga. Kalau misalkan gue bisa bantu mereka minta apapun, ya selagi gue bisa bantu, gue berusaha untuk ngomong iya, gitu. Karena gue belajar dari salah satu partner gue, Harvey. Gue belajar banyak dari dia juga. Kalau bicara spiritual, apalagi sama orang tua. Bayangin ya, semua apa yang beda masih nyokap kandung. Yang nyokapnya bilang atau minta apapun, dia nggak pernah ngomong enggak, Ci. Dia cuma ngomong iya. Besoknya ada yang diminta. Misalkan nih pengen minta tas misalkan. As simple as that lah, kita lagi di Singapura, lagi jalan-jalan. Minta tas dong. Yang dicari gua. Temenin gua kesini nyari tas. Ayo. Dan itu gua ngeliat perjuangan dia luar biasa. Minta rumah, jadi rumah tuh. Minta ini, jadi ini bos. Dan gue banyak belajar dari dia justru. Dan sekarang makanya dengan tersisanya orang tua sambung gue ini, yang memang secara Islam adalah orang tua gue juga gitu kan. Ya gue bakal fulfill kebutuhannya lah. Gitu. Udah cucu rusak, ya nggak perlu beli aja. Udah nggak usah repot-repot dah. Beli aja baru. Minta apa, yaudah kita kasih. Gitu sih. Makanya belajar dari penyesalan terbesar gue itu sebetulnya. Karena ya gue sama nyokap kandung gue memang dari kecil kan kita berada dalam kondisi yang tidak baik lah. Dalam tidak baik maksudnya ya kita dibilang cukup enggak, kurang juga enggak gitu. Tapi ada kondisi yang kurang banget gitu. Dan akhirnya nyokap gue itu pass away ketika guanya masih belum sukses. Itu nyesel banget. Tapi maksud gue kenapa penyesalannya lo itu mengkorelasikannya dengan sukses? Apakah maksudnya ketika nyokap sakit lo tidak bisa memberikan pengobatan terbaik secara financial? Karena menurut gue, apalagi lo kan sekarang sebagai orang tua juga kan. Kita juga sebagai orang tua, apalagi orang tua zaman sekarang. Benar. Kita juga nggak mengharapkan anak kasih kita tas, beliin apa. Yang penting lo hidup lu nggak nyusahin lah, nggak nyusahin dalam arti itu nggak aneh-aneh, nggak narkoboy, nggak apa. Bener. Kita udah happy gitu. Bener. Cuman ini tadi. Yang namanya orang tua, ini juga pasti bakal disetujui sama yang nonton. Pasti sayang sama anaknya kan? Pasti. Dan ada satu hal yang akhirnya gue selesaiin setelah nyokap gue meninggal itu. Jadi nyokap gue tuh sering banget, entah itu beliin jaket kulit. Yang memang jaket kulitnya jaket kulit biasa, sintetis lah. Dan itu nyicil, Ci. Gila, pakai bank keliling. Beli panci, nyicil, Ci. Gue jadi inget mertua gue yang selalu beliin gue daster. Iya kan? Iya. Dan
anjir gue bilang, bukan masalah pengobatan tapi Iya. sepeduli itu sama kita. Iya. Sehingga dia selalu harus inget, intinya lu tuh selalu diingatkan dia lah. Iya kan? Dan dia Iya. harus mengorbankan dirinya gitu loh. Aduh. Nah, gue juga jadi ingat nyokap gue kan jadinya. Gue jadi relate loh, gila ya. Iya. Masalahnya ya kalau sekarang mungkin orang tua ya ada pinjol segala macam, tapi dulu kan bank keliling Iya. yang harus lu bayar tiap hari gitu loh. Iya. Gitu. Bahkan ketika gue lagi merintis dan nyokap gue masih ada, gue sempet bilang, udah Mi gak usah nyicil-nyicil gitu. Ya dia senangnya gitu masalahnya. Iya, tapi ketika gue balik ke rumah, ada aja yang dibeli dengan itu cicilan. Udah Mi. Ya. Tapi disitulah membuat, wow, perjuangan nyokap gue buat gue itu gede banget. Dan gue nggak bisa ngebalas itu di hari gue, di kondisi gue hari ini gitu. Kalau di kondisi gue hari ini mungkin ketika dia minta apa gue kasih kali Ci. Iya nggak sih? Tapi bukannya bisa kayak misalnya lu bikin buku Al-Quran, lu sumbangin atas nama nyokap. Iya bisa, cuman kan itu apa sih namanya? ya amal jariah kan. Amal jariah. Gitu Bisa saja, cuman kan secara ngerti. psikologisnya beda ketika dengan orang yang masih ada kan Ci. Gitu. Mungkin salah satu penyesalan lu adalah ketika nyokap nggak ada, lu nggak ada di samping ya? Itu juga. Dan ketika bokap gue PSOW juga, gue lagi OTW ke rumah sakit udah nggak ada. Oh itu juga kejadian di gua sih. Iya kan? Dan itu aduh. Gila itu kalau ngomongin waktu sedih sih emang. Iya makanya. Iya. Ya akhirnya karena itu, gue mencoba dengan sekarang sisa orang tua gue yang tersisa nih, ya kita harus fulfill semampu kita deh gitu. Tapi apa ajaran dari nyokap lu yang mungkin melekat di lu? Menurut gue, lu itu tuh tumbuh kembang. Untuk lu kan usia 28 ya. Betul. Bisa dibilang tuh perbatasan milenial dengan Gen Z, benar. Benar. Sehingga lu memiliki pola pikir seperti ini. Kalau misalkan yang dari nyokap gue yang paling membekas itu adalah komunikasi sih. Komunikasi. Maksudnya gue diajarin untuk nggak malu. Bahkan ketika gue SMA nih ya. Karena ceritanya ada keluarga dari nyokap gue yang ngelola pantai di Carita tuh. Ya kan? Untuk mengajarkan gue biar gue nggak malu, gue disuruh jaga loket sih. Bahkan gue disuruh jaga kamar mandi, jir, bener. Umur berapa? Itu gue masih SMA. Oke. Gue jadi tahu kan lu orang jaga kamar mandi yang duduk doang begitu. Tapi ini di pantai gitu aja. Iya. Ngerti. Iya kayak gitu, gue diajarin untuk begitu. Dan dari situlah, kalau ketika, gue belum bisa public speaking lah bahasanya. Tapi ketika gue belajar, gue udah nggak malu lagi. Karena gue udah punya skill dari situ gitu loh. Iya, jadi lu udah gak ada gengsi lah. Udah gak ada gengsi gue. Iya. Kalau misalkan, ibaratnya kalau kita ngumpul, mobil gue jelek sendiri, biarin aja, emang urusan siapa, emang urusan lu, gitu kan. Ya gitu-gitu aja. Nah dari situ loh gue belajar banyak sebetulnya. Gue pernah jaga loket, dari pagi sampai pagi lagi pernah. Pernah jaga kamar mandi, dari pagi sampai jam 12 malam kalau tahun baru, kagak ada berhentinya itu. Ngebersihin kamar mandi. Oh, ngebersihin juga. Ya iyalah, masa gue cuma gini doang, gila. Gitu. Ya masa gue gini doang ya, gue nyiapin kembalian. Polakan sampo, sabun, kan semuanya harus kita lakuin. Jadi banyak lah pelajaran di situ. Pelajaran langsung, akhirnya bisa langsung kepake ke real life kan. Gitu. Ya berarti nggak perlu malu lah, nggak apa-apa secara kondisi kita di bawah. Ini kalau gue simpulkan ya, meskipun secara kondisi finansial maupun keilmuan, knowledge, apapun itu capability kita di bawah, itu bukan berarti kita nggak mampu dan bukan berarti kita nggak bisa, ya kan? Tapi kita butuh cara agar kita bisa belajar untuk bisa mendapatkan itu, udah gitu aja. Gitu. Nah, mungkin biar relate juga dengan mereka yang lagi nonton nih. Boleh. Kebanyakan tuh sering nanya kalau lagi down tuh gimana sih? Apalagi bisnis lagi sepi atau mungkin ada yang rungkat segala macem di zaman sekarang ya. Di 1 tahun sampai 2 tahun terakhir lah. Betul, apalagi tahun 2004. Lu sendiri maksudnya bisa relate nggak? Lu pernah nggak mengalami bisnis tuh lagi anjlok banget? Pernah. Nah, lu cara bangkitnya gimana? Ya, yang pertama nggak usah down. Maksudnya secara mentality kita nggak boleh down. Ya pasti gue hari itu langsung buka data. Kemudian gue ngelihat kira-kira apa yang bisa gue lakukan di hari besok. Gitu. Apa yang bisa gue lakukan di besok, bahkan lusa, bahkan minggu depan. Nah gue langsung petakan itu. Gue langsung petakan itu. Dan yang terakhir adalah gue mencari justifikasi dari orang lain yang sedang merasakan hal yang sama gue.
Oke. Ya kan? Oke. Soalnya ini kita bicara psikologis sih. Iya. Lu ngedown ketika ada orang yang selevel sama lu, dia lebih tinggi daripada lu. Iya. Lu ngedown kan? Iya, berarti Pressure, kayak ada something wrong sama gue, dia aja bisa kok gue kagak gitu kan. Lu tinggal cari orang di bawah lu. Iya, oke. Biar lu bisa, oh ternyata gue tidak maksudnya untuk menyadarkan diri kita gitu loh. Iya. Bahwasanya kita sedang tidak dalam kondisi yang sangat buruk. Bahkan ada yang lebih buruk dari kita kan. Nah gue butuh justifikasi itu. Makanya pentingnya kita networking, kemudian pentingnya kita bisa komunikasi ya karena itu. Tapi kan banyak juga orang yang ketika lagi down akhirnya cenderung mengurung diri. Ya ngapain? Karena kan nggak nyelesain masalah gitu loh. Ya nggak sih? Ngerti. Iya lu ada masalah, terus lu diem, itu nggak bakal nyelesain masalah. Ya. Dalam bisnis, ada drama dalam sebuah tim atau mungkin omsetnya lagi turun, terus lu diem aja gitu. Kalau gue langsung buka dashboard, makanya ketika gue merasa, lagi turun nih omset nih, gue buka semua dashboard semua tuh, marketing, markom, sales, CRM, gue buka semuanya. Ada yang salah nggak nih? Nah gue langsung menuju ke tempat yang salah. Nah itulah kenapa buat teman-teman juga nih, ini juga saran buat teman-teman yang nonton gitu. Ketika kalian punya bisnis, hal yang paling penting karena kalian ada direktur dan juga CEO, karena Chief Everything Officer gitu kan. Iya. Lu harus punya skill deep dive. Mau usaha kecil, mau usaha besar harus punya. Tapi apa sih benang merah yang kalau anggaplah lu Sufi nih menganalisa? Oke. Yang membuat perjalanan lu bisa sampai ke titik sekarang. Apa mindset yang seorang Revardi? Mindset ya. Yang pertama adalah yang namanya manusia itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Oke. Ya. Butuh ada vertikal dan juga horizontal. Iya. Kalau ke atas itu butuh Allah kan, atau butuh Tuhan lah. Iya. Secara horizontalnya butuh partner. Oke. Nah di situ. Jadi dari sini secara prinsip gua tidak ingin mengedepankan egoismenya gua, apalagi dalam kondisi apapun itu. Karena kalau misalkan kita deep dive nih ya, kita nyelam. Semuanya itu pasti berhubungan dengan manusia gitu. Betul. Lu bisnis berpartner, berkeluarga, partner pasti berpartner juga. Lu olahraga ada partner juga. Nah itu, gue nggak mau mengedepankan egoisme gue. Kalau misalkan memang gue benar, tapi memang partner gue yang memang secara hierarkinya lebih tinggi, gue pasti bakal ngikutin dia sih. Ini kalau konteksnya secara hierarki nih, katakanlah si Harvey bos gue misalkan, ya, katakanlah gue benar, tapi dia maunya seperti ini, gue bakal ngikutin dulu seperti itu. Iya. Sampai membuktikan kalau misalkan cara yang dia gunakan salah. Iya. Dan kita menyetujui kalau cara ini salah. Sehingga baru menggunakan cara yang lain. Nah kalau gue lebih ke arah gitu, ngalah. Jadi gue orangnya tuh ngalah, tapi tidak dengan tim ya. Kalau tim ya gue harus lebih egois nih. Iya, karena kan lu leadernya. Karena gue leadernya. Iya. Ini kan kita bicara partner yang sejajar gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi gue tidak mengedepankan ego sih. Itu yang ngebuat gue akhirnya yang pertama secara networking oke. Kemudian gue bisa mengerti maunya bos gue, ibaratnya maunya CEO gue atau maunya shareholder seperti apa. Sehingga gue juga bisa membikin roll down ya. Mereka maunya ABC. Dari ABC gue akan turunin jadi seterusnya gitu loh. Misalnya secara komunikasi kayak gitu. Jadi gue nggak maulah mengedepan gue yang paling bener, itu enggak. Akhirnya itu ngebuat gue lebih cepat belajar jatuhnya. Jadi menurut lu cara akselerasi tercepat adalah dengan selalu menjadi pembelajar. Pembelajar. Lebih banyak mendengar dan ya apa sih 80% mendengar, 20% bicara. Betul. Gue jarang banyak ngomong mah. Tapi lu salah satu. Makanya sejak 2021 kan gue jarang keluar kan di sosial media kan. Iya, cuma ya gila ya udah lama gak ketemu, lu tuh jiwa berbaginya sih kenceng banget loh. Nah iya memang harus Padahal begitu. Kadang gue nanya apa, bukan kadang, akhir-akhir ini lagi sering nanya dia tuh ceritain semua. Iya bahkan gue buka juga. Padahal kan? buka-bukaan, padahal bisa dibilang kan kompetitor ya kasarnya. Ya itu, maksudnya kompetitor itu kan as a brand, tapi kalau gue sama dia tetap. Tapi gue juga sama teman-teman gue juga banyak yang bisa skincare. Kadang nanya lu pakai pabrik apa segala macam, gue kasih tahu aja. Benar, kita kasih tahu aja kok. Iya. Santai kalau gue. Iya, rezeki tidak tertukar. Nah, sendal yang ketukar. Pesan terakhir deh buat para penonton. Buat para penonton, ini gue kasih beberapa pesan untuk
beberapa konteks ya. Wih, jadi banyak nih. Iya, dua aja cukup. Okay. Kalau misalkan kita ngomongin konteks bisnis, kesalahan yang paling sering gue temukan adalah yang pertama ketika mereka tidak bisa menganggap bahwa bisnis mereka tuh bisa besar. Oh, jadi selalu menganggap bisnisnya levelnya UMKM. Segitu aja. Padahal semua bisnis tuh punya potensi. Oke. Ya, cuman mereka nggak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi itu. Oke. Makanya jangan batasi pikiran teman-teman itu kalian cuma bisnis cuma bisa segitu-gitu doang. Satu. Nah, kalau misalkan dalam konteks ya kehidupan dan sebagainya, jadilah orang yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang lah. Sebelum kita diberikan manfaat oleh orang lain. Wih, tangan di atas. Tangan di atas, jadi komunitas. Oh, itu komunitas ya? Oh, komunitas iya. itu. Oke lah, pokoknya gitulah guys. Thank you banget Ardi. Thank you dulu. Thank you. Jangan lupa juga follow Instagramnya Ardi di Revardisya Putra. Terus ya, kalau yang mau penasaran dengan Riglo, Purella, tadi ada Amura. Nah, lo bisa cek di TikTok ada, di Shopee ada. Jangan lupa juga cek Lume Colors. Oh, wajib itu. Nama Lume. Wajib. Bentar lagi Lume juga ada kok di kita. Bergabung ya di PT Sinergi Group ya. Iya dong. Oke guys, thank you semuanya. Thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.